Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Greeners. Selamat pagi semuanya. Kembali lagi bersama aku Zara Safira, jurnalis dari greeners.co yang akan memandu kalian dalam program baru kita pada kali hari ini nih. Nah, dalam kesempatan pagi yang cerah ini nih Sobat Greeners akan mengenalkan satu program baru dengan nama Sabtu Pagi Bahas Aksi atau yang bisa disingkat dengan SABI. Sabi kan, Sabila. Oke, nah sebelum mulai, aku mau tanya-tanya kabar dulu nih dari Sobat Greeners. Sobat Greeners, apa kabarnya pada hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat aja ya. Semoga hari ini selalu bahagia dan tentunya jangan lupa semangat. Oke, nah untuk program Sabi pada hari ini, Greeners bekerja sama dengan Perkumpulan YPBB yang berdiri sejak tahun 1993. Oke, bagi Sobat Greeners yang belum paham atau yang belum mengetahui tentang YPBB adalah organisasi non-profit profesional yang konsisten dalam mempromosikan serta mempraktekkan pola hidup selaras dengan alam untuk mencapai kualitas hidup yang tinggi serta berkelanjutan nih Sobat Greeners. Nah, Greeners menilai bahwa program yang dijalankan oleh YPB ini sangat banyak serta cukup menarik untuk menjadi pengetahuan bagi kita semuanya tentunya. Nah, itulah yang menjadi dasar kenapa Greeners bersama YPBB menggelar program pada Sabtu pagi kali ini atau yang biasa disingkat dengan SABI. Setiap Sabtu pagi bahas aksi dari rekan-rekan YPBB yang tersebar di seluruh daerah nih, di berbagai daerah. SABI kan, Sabila. Oke, nah buat sahabat-sahabat Greeners nih yang lagi santai-santai di Sabtu pagi kali ini, mungkin baru beres olahraga, lagi ngopi-ngopi pagi atau yang masih pada sarapan, bisa bergabung sama-sama nih untuk share pengetahuan terkait gerakan lingkungan hidup apa aja sih yang dilakukan teman-teman IPBB. Oke, untuk edisi Sabi perdana kali ini kita akan berkenalan dengan seorang ketua RW dari Kota Bandung yang sudah berhasil mendorong warganya untuk melakukan kegiatan pengelolaan sampah di wilayahnya. Menarik banget kan nih Sobat Greeners. Oh iya, sekadar informasi nih bagi Sobat Greeners semuanya dan Sobat YPBB, episode pada bulan ini, Sabi pada bulan ini dalam rangka Hari Bumi ya Sobat Greeners yang bertema Restore Our Earth. Kawasan RW ini juga sudah melakukan upaya-upaya pemulihan bumi dengan memastikan sampahnya terolah di kawasan. Nah, gimana nih Sobat Greeners? Intronya kayaknya udah menarik banget ya. Penasaran kan gimana sepak terjang beliau dalam mengajak warganya? Tentu banyak cerita dan pengalaman menarik juga nih buat aku, buat Sobat Greeners juga nih yang nonton. Kita coba undang ya sekarang Bapak Rusel Prabakti yang akan live menggunakan akun IG YPBB. Oke, kita cek dulu. Kayaknya Sobat Greeners sangat antusias ya untuk program perdana. Coba wait ya. Sepertinya Bapak Ruselnya belum ada ya. Sebentar ya. Kita coba dulu. Nah, ini dia, udah ada nih. Kita tunggu ya Pak RW-nya untuk bergabung. Halo Pak RW, Pak Rusel Prabakti. Halo Mbak Zahra, apa kabar pagi? Apa kabar? Baik, alhamdulillah Pak Rusel, selamat pagi. Nah, aku manggilnya enakan Pak RW atau Kang Rusel nih? Pak RW aja ya, supaya familiar mungkin. Di sini karena familiarnya dipanggil Pak RW ya, okay. Pak RW aja deh. Okay. Pak RW damang, Pak RW. Alhamdulillah Mbak Zahra sehat, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Semangat nih Pak RW untuk membagikan informasi-informasi yang edukatif untuk sobat-sobat Greeners tentunya dan sobat IPBB. Gimana nih Pak, semangat? Siap, semangat. Insya Allah. Oke, kita mulai dulu ya Pak RW nih, silakan perkenalkan dirinya, terus jelasin di mana sih tepatnya lokasi RW 07 Cihaur Gelis ini Pak. Baik Mbak Zahra. Perkenalkan, saya Rusa Prabakti, Ketua
RW 07, Kelurahan Ciorgeris, Kecamatan Cibenying Kalir, Kota Bandung. Ya, saat ini saya berada di lokasi ya, di RW 7. Lokasi RW 7 itu tepatnya kurang lebih 1,6 km lah ke arah timur dari Gedung Sate. Gitu. Oke, nah mungkin nih bagi Sobat Greeners yang memang orang Bandung atau sudah familiar dengan kota Bandung, mungkin mengetahui sedikit di mana letak persisnya RW 07 Cihargelis Cibenying Kaler, ya Pak. Nah sebelum mulai nih Bapak RW, aku mau menanyakan gimana kondisi masyarakat di sana dalam menghadapi masa pandemi. Apakah semuanya baik-baik aja Pak? Alhamdulillah. Warga kami baik-baik saja sampai saat ini dan terus coba ini ya membangun gitu kan, membangun di pasca adaptasi kebiasaan baru dan terus semangat gitu dalam menyelesaikan PPKM skala mikro nih yang masih diperpanjang sampai tanggal 19 April 2021. Oke, sebelum mulai suara saya jelas nggak Bapak? Iya, cukup jelas kalau suara saya, Mbak Zara? Jelas juga Pak. Jelas sekali ya? Jelas. Oh iya, oke. Oke, kita mulai pertanyaannya aja kali ya Pak, gimana RW 07 Cihargelis ini mengenai kawasan Bapak. Oke, Pak RW, bagaimana nih awal mulanya Pak RW bergabung dengan program bersama YPBB ini Pak? Baik, Mbak Zara, akan saya coba sampaikan ya. Asal mula atau awal mula kami melakukan pengolahan sampah secara mandiri di kawasan. Pertama sih, dikenalkan dengan YPBB itu pada tahun 2018. Ya. 2018 itu kami dikenalkan dengan pengolahan sampah gitu. Sebetulnya sih dari sebelum 2018 kami juga sudah mulai gitu kan bergerak untuk sosialisasi kepada masyarakat. Kalau dulu seperti kita kenal lah dulu ada Perda K3 ya nomor 11 tahun 2005 yang sekarang sudah diperbaharui gitu kan. Nah dulu sih awalnya kami gitu di sini mensosialisasikan warga agar tidak membuang sampah sembarangan. Tidak membuang sampah ke sungai gitu kan, tidak membakar sampah di lingkungan yang menyebabkan polusi udara. Nah, pada tahun 2018 kami dikenalkan dengan YPBB. Waktu itu pengurus sebelumnya gitu ya, senior saya gitu yang mengenalkan dengan YPBB gitu kan. Nah, di sana di 2018 itu kami dikenalkan dengan pengolahan sampah secara mandiri gitu. Bagaimana sih cara mengelola itu, bagaimana sih agar sampah yang dari masyarakat itu bisa terkelola dengan baik. Nah, kemudian berjalan dari 2018 sampai ke 2019, alhamdulillah Kota Bandung mendukung gitu program pengelolaan sampah ini gitu ya. Dengan istilah, dengan nama yang diangkat itu Kang Pisman tuh kurangi, pisahkan, manfaatkan. Nah dari situlah titik mulai gitu running, mulai fokus gitu untuk melakukan pengelolaan sampah secara mandiri di wilayah gitu. Itu Mbak Zara. Oke, Pak RW nih Pak. Oke. Oke Pak RW. Nah, kalau misalnya program nih Pak RW, program apa aja sih yang sudah bergulir di kawasan Bapak? Program ya, berkaitan dengan program yang sudah kami lakukan di RW 7 ini, alhamdulillah gitu, di 2020 kami sudah berhasil gitu, kepada masyarakat melaksanakan pemilahan dari rumah gitu, pemilahan sampah dari rumah. Nah dari pemilahan itu kami juga melakukan pengelolaan secara mandiri.
Ada yang dikompos gitu, ada yang menggunakan biokonversi maggot. Terus kemudian selain itu juga sampah organik digunakan sebagai bahan baku biodigester gitu, yang hasil dari gasnya itu dimanfaatkan oleh salah satu warga kami untuk memasak air gitu. Selain itu juga kami di sini membangun ketahanan pangan gitu dengan urban farming gitu, urban farming dan budidaya ikan ya, budidaya ikan dalam ember. Dan alhamdulillah semua hasil dari pengomposan itu sendiri dimanfaatkan gitu untuk semua program yang kami jalankan di RW 7. Oke, berarti banyak sekali juga ya Pak programnya yang sudah dijalankan di kawasan Bapak. Iya, hampir semua program alhamdulillah sudah kami jalankan gitu, mulai dari pengelolaan sampah dengan kompos gitu, dengan biodigester, terus kemudian dengan biokonversi larva atau lalat hitam dan lain-lain gitu. Oke Pak RW. Nah, untuk Sobat Greeners nih yang udah mengirimkan pertanyaan, aku keep dulu ya. Nanti akan aku tanyakan ke Pak RW. Setelah Pak RW keliling-liling nih, nanti akan kita ada proses melihat-lihat bagaimana kondisi lingkungan di RW 7 ya Pak? Ya. Oke, nih Pak RW nih, kalau misalnya kita membicarakan tentang awal mulanya, apa sih yang melatar belakangi Pak RW untuk berinisiatif agar kayak ya udah nih lingkungan kita kayaknya perlu mengolah sampah sendiri deh. Nah, itu apa sih Pak yang melatar belakangi Pak RW? Pertama yang melatar belakangi adalah satu, di RW 7 ini adalah kawasan padat penduduk ya. Kawasan padat penduduk dengan dengan rumah warga itu yang cukup padat, sehingga lahan-lahan kosong itu sangat minim gitu. Nah, ketika masalah sampah itu tidak terkelola dengan baik, muncullah masalah gitu, masalah yang mulai dari bau, mulai dari kumuh gitu kan. Terus banyaklah masalah gitu yang ditimbulkan dari sampah itu sendiri. Awalnya ya begitu, ketika sampah tidak terkelola dengan baik, warga itu sembarangan gitu membuang langsung ke bak sampah gitu, yang akhirnya menimbulkan masalah. Kemudian dari sana gitu kan, berkaca dari lokasi gitu kan, keterbatasan kami, sehingga itulah yang mendorong kami bagaimana masalah ini bisa teratasi gitu. Akhirnya ya kami mencoba menjalankan pengelolaan sampah gitu secara mandiri di wilayah. Oke Pak RW. Nah, ini berarti berdasarkan keadaan lingkungan juga, serta dari inisiatif Pak RW sendiri juga ya Pak. Nah, ini menarik nih Pak. Iya. Pertanyaan saya berikutnya nih. Apa sih pengalaman menarik Pak RW sebagai yang sudah mendorong nih pelopor isu pengelolaan sampah ke warga di sekitar? Sedangkan kita kalau misalnya mendisiplinkan diri sendiri itu kiranya agak sulit ya Pak. Nah, ini Pak RW mendisiplinkan warganya gitu. Apa sih Pak, ada nggak sih pengalaman menariknya? Ya alhamdulillah, pengalaman menariknya adalah ya alhamdulillah ketika kita sudah menjalankan program pengelolaan sampah ini, ya banyak gitu ya dampak yang kami rasakan gitu kan, sehingga inilah yang mendorong kami untuk terus gitu mendorong warga gitu untuk terus konsisten melakukan pemilahan. Dan ya itulah, alhamdulillah gitu, dari pengalaman-pengalaman ini
lokasi kami gitu kan, lokasi kami menjadi bersih gitu, lingkungannya menjadi bersih, kemudian sanitasinya juga menjadi baik gitu kan. Kemudian kualitas air di lingkungan juga bisa terjaga. Kemudian ya inilah pengalaman-pengalaman berkaitan dengan pengelolaan sampah di warga itu ya sangat menarik ya. Kita kan sangat sulit gitu kan merubah kebiasaan, merubah pola perilaku yang ada di masyarakat itu sangat sulit gitu. Iya, pola hidup itu sangat sulit, dan di sinilah yang menarik gitu ya. Yang menariknya di sini gitu. Bagaimana sih kebiasaan ini bisa dirubah gitu, merubah pola perilaku masyarakat yang sudah terbiasa dengan membuang sampah, yang tidak peduli pada sampah, sehingga sekarang bisa menjadi peduli, dan setelah peduli itu banyak yang dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu sendiri. Itulah pengalaman menarik ya buat saya sendiri gitu, sehingga saya terus bersemangat gitu sampai saat ini dan kedepannya gitu, Mbak Zara. Oke, Pak RW, ini bisa nggak sih Pak kira-kiranya kasih tips and trick, mungkin yang nonton dari Sobat Greeners maupun dari Sobat YPBB, ada juga yang menjabat sebagai pemimpin warga seperti Bapak, apa sih Pak tips and tricknya untuk mengajak warga agar mau mengelola sampah dengan baik? Tipsnya ya langkah pertama adalah ya satu, kita harus dekat dulu ya dengan warga gitu kan. Kita harus dekat dulu dengan warga. Bagaimana sih kita membangun komunikasi itu dengan warga dan baik gitu, agar apa yang kita usulkan untuk dijalankan itu bisa diterima gitu kan. Awalnya itu. Kemudian selain itu juga ini pendekatan yang sifatnya kemasyarakatan. Itu juga sebagai tips kedua gitu ya, kunci agar program ini bisa berjalan. Kemudian dengan warga itu sifatnya itu seperti keluarga gitu. Jangan posisikan warga itu seperti seperti bawahan lah gitu kan. Seperti pengurus itu harus diikuti. Nah, itu tidak seperti itu, bahwa masyarakat itu kita tampung dulu apa yang diinginkan gitu oleh warga. Nah, kita cari pola-pola yang bisa mencapai gitu apa yang diinginkan warga, yang bisa gitu kan beririsan dengan program pengelolaan sampah itu sendiri. Kemudian selain itu juga dengan perlahannya waktu kita harus bisa membuktikan pada warga bahwa apa yang kita lakukan ini bisa dirasakan gitu, betul-betul dirasakan oleh masyarakat itu sendiri gitu. Ketika misalkan program pengolahan sampah secara mandiri ini sangat dirasakan manfaatnya oleh warga, itu akan secara langsung gitu warga itu dengan sendirinya berubah gitu. Yang tadinya memilah asal-asalan, dan ya ini yang selanjutnya juga kemudian dari asal-asalan itu berubah gitu sedikit demi sedikit gitu kan, menjadi tertib dan konsisten gitu. Kemudian yang tak lupa juga kunci atau tipsnya yaitu adalah itu memberikan gitu. Jadi bagaimana sih kita mendorong warga kalau kita sendiri tidak menjalankan? Jadi sebelum meminta warga untuk menjalankan, kita coba sendiri gitu. Kita coba sendiri, lakukan sendiri, tingkat kesulitannya apa, sehingga kita memahami gitu ketika program pengolahan sampah secara mandiri ini diberikan kepada masyarakat, kita memahami betul apa yang menjadi kendala yang ada di masyarakat itu sendiri gitu. Mungkin itu beberapa tips ya yang bisa dijalankan gitu untuk para ketua RW yang lain atau para pegiat gitu.
Oke, jadi itu nih Sobat Greeners tips and trick dari Pak RW Cihaur Gelis ini. Nah, jadi sebelum kita aplikasikan ke warga sekitar, kita aplikasikan dulu ya Pak ke kehidupan kita sehari-hari. Kita coba dulu Iya, betul. bagaimana baiknya. Jadi kita akan kualifikasikan lagi apa yang lebih baik caranya nih. Jadi bisa lebih dampaknya lebih besar gitu ya Pak ya untuk keadaan sekitar juga. Oke. Pak Iya. RW nih, kan kalau misalnya program seperti itu tadi yang sudah Pak RW ceritakan, pasti ada kendalanya nih Pak. Ada nggak sih kendala dalam melaksanakan program ini? Bagaimana Pak RW mengatasi kendala-kendala tersebut? Eh, untuk kendala sih Mm-mm. apapun itu ya, untuk merubah suatu kebiasaan atau merubah suatu perilaku itu pasti ada gitu kendala ya. Biasanya sih kendala-kendala di awal itu ya apa? Ditolaknya gitu kan. Adanya penolakan gitu kan. Kendala di awal itu penolakan. Penolakan. Nah, dengan penolakan ini ya kita harus bisa lebih kreatif gitu. Bisa lebih kreatif. Mm-mm. Misalkan dengan ada penolakan, ada biasanya sampah mah diangkut gitu biasanya juga, Mm-mm. Mm-mm. diambil gitu kan sama sama petugas gitu. Ngapain kita harus Iya. Heeh. capek-capek gitu kan. Dari situ kita tunjukkan gitu. Kita tunjukkan bahwa bahwa manfaat dari pengolahan sampah itu sangatlah besar gitu manfaatnya. Iya. Sehingga eh, lama-lama itu berubah gitu kan. Penolakan itu berubah. Kendala adalah Mm-mm. klise Mm-mm. gitu ya. Selain tadi penolakan juga biasanya kendala yang ada di lapangan itu berkaitan dengan sarana dan prasarana gitu. Mm-mm. Khususnya di RW 7 ini ya, dengan ruang yang cukup padat gitu, dengan lokasi pengolahan yang sangat terbatas gitu kan. Tapi bagaimana kita memaksimalkan gitu kan, memaksimalkan lokasi yang ada gitu kan. Itulah kendala kedua, yaitu berkaitan dengan sarana dan prasarana. Nah, Mm-mm. untuk solusinya ya tadi ya, kita harus bisa lebih kreatif gitu. Selain selain mencari peluang-peluang gitu dari luar wilayah, misalkan kerjasama pelaksanaan program, misalkan dengan Mm-mm. eh, baik dengan pemerintah gitu kan, tingkat kelurahan, kecamatan ataupun tingkat dinas, itu juga sangat menjadi solusi gitu ya buat kendala-kendala yang ada di lapangan gitu yang berkaitan dengan sarana dan prasarana. Kemudian yang kendala yang selanjutnya adalah menjaga konsistensi. Menjaga konsistensi itu suatu kendala gitu. Nah, solusi Iya. untuk kendala tersebut, menjaga konsistensi warga adalah terus bersemangat gitu agar agar kita bisa menggerakkan gitu kan. Ya alhamdulillah di sini kami juga di sini gitu kan tidak bergerak sendiri tapi banyak pihak gitu yang membantu, Mm-mm. khususnya di jajaran kepengurusan gitu. Kita menggerakkan kepengurusan agar misalkan kendala yang tadi ya, konsistensi dari pemilahan itu tetap berjalan, ya kita harus terus bergerak gitu, mulai dari kadar-kadarnya gitu kan, pengurus-pengurus intinya, selalu monitoring gitu kan kepada warga gitu. Itu sih mungkin Mbak Zara berkaitan dengan kendala-kendala yang saya alami di lapangan gitu. Oke, tapi alhamdulillah dengan kendala-kendala yang sudah terjadi itu Pak RW bisa mengatasi semuanya ya Pak, dengan warga sekitar juga tentunya dibantu oleh warga. Iya, alhamdulillah, iya. Jadi hasil hasil yang saya capai itu bukan hasil hasil saya sih sebetulnya. Ini adalah Ya. hasil dari warga itu sendiri gitu kan, yang apa ya, yang ingin sama-sama gitu berubah gitu kan, berkaitan dengan cara pandang kita terhadap sampah itu sendiri gitu, sampah yang kita hasilkan. Mm, mm, mm.
Itu Jadi ya, Pak, ada Mbak. pendapat dari username DWHRWT. Jadi pengen pindah ke RW 07 katanya gitu, Pak. Waduh. Boleh, boleh. Oke, Pak RW. Boleh, boleh. Silakan gitu ya, Pak. Nah, untuk Boleh, pertanyaan selanjutnya silakan. nih Pak RW. Ada ada nggak sih strategi khusus dari Pak RW, khususnya nih dari Pak RW sendiri untuk mengajak warga untuk mau melaksanakan program ini selain tips and trick yang tadi, Pak? Ada strategi khususnya nggak sih, Pak? Strategi khususnya ya ada sih. Strategi khususnya adalah Apa tuh, Pak? ini nih. Aduh, sebetulnya ini rahasia perusahaan ya. Rahasia perusahaan. Boleh kalau misalnya boleh dibagikan, boleh Pak. Kalau tidak, tidak apa-apa. Ya, strateginya adalah apa ya? Strateginya bisa Kayaknya apa berat nih Pak agar program strateginya ini ya bisa. Pak. Sobat Greeners, maaf banget nih. Tadi HP aku kepanasan di luar ruangan. Bukan kita juga ternyata yang bukan manusia aja. Ternyata yang bisa kepanasan HP juga bisa. Maaf banget ya Sobat Greeners. Tadi ke pause karena HP aku ternyata kepanasan di luar. Maaf ya, ini kita mulai lagi ya. Oke. Pak RW-nya belum ada. Iya Sobat Greeners, maaf banget ya. Tadi HP aku kepanasan nih di luar, jadinya mati sebentar. Terus tadi aku coba ke dalam, aku langsung ademin lagi, ini baru mau lagi. Sebentar ya, aku cari Pak RW-nya. Maaf banget ya, nih keputus nih Sobat Greeners. Kita tunggu Pak RW-nya ya. Oke. Untuk sementara PRW-nya sepertinya belum ada. Oke, kita tunggu dulu Pak RW-nya. Boleh bagi Sobat Greeners yang mau bertanya nih, boleh, nanti akan aku sampaikan ke Pak RW-nya tentang pertanyaan dari Sobat Greeners. Kita tunggu ya. Sambil kita tunggu, nanti yang mau tanya nih Sobat Greeners boleh, nanti akan aku tanyakan. Oke, nah sudah ada. Pak RW maaf banget Pak. Tadi Oh iya, mati sebentar. tadi terputus ya. Oh iya, iya. Iya, HP-nya kepanasan. Ternyata bukan manusia doang yang bisa kepanasan, Pak. HP juga bisa. Jadi Iya. tadi saya ke dalam dulu, saya dinginin, baru bisa mulai lagi. Tadi mati, Pak, tiba-tiba HP-nya, Pak. Oh, iya. Kita mulai lagi ya, Pak RW ya. Nih, tadi kan sudah, tadi sudah terjawab belum ya, Pak, strategi khususnya? Ya, gimana Mbak? Tadi sudah terjawab belum ya, Pak, strategi khususnya? Strategi Oh, khusus Pak RW strategi untuk khusus. mengajak warga sekitar. Oh iya, strategi khususnya adalah ini strategi khususnya adalah bagaimana sih program yang kita jalankan itu bisa terasa langsung manfaatnya di masyarakat gitu. Nah, itulah kunci keberlanjutan suatu program lah atau suatu kegiatan gitu di masyarakat itu. Bagaimana sih program program yang dijalankan di masyarakat itu langsung terasa gitu manfaatnya. Itu Mbak Zara, strategi saya gitu dalam menjalankan pengolahan sampah ataupun program-program yang lainnya.
Oke, Pak RW. Nah, kalau misalnya tadi berkesinambungan nih Pak pertanyaannya dengan strategi khusus, ada nggak sih take and give yang dilakukan Pak RW atau mungkin iya Pak RW dan teman-teman gitu take and give kepada warga nih bagi warga yang sudah ataupun yang belum menjalankan program ini, misalnya warga yang sudah mengikuti program pengelolaan sampah dengan baik mungkin ada dapat apa gitu Pak, jadi kayak semacam reward gitu, ada nggak sih Pak RW? Iya, gimana Mbak? Bisa diulangi? Oh, kurang jelas ya Pak. Oke, saya ulang Iya. ya Pak. Oke. Nah, ada nggak sih perilaku atau take and give nih dari Pak RW dan teman-teman kepada warga, bagi warga yang sudah maupun atau yang belum menjalankan program pengelolaan sampah dengan baik Pak? Misalnya kayak warga yang sudah mengikuti pengelolaan sampah dengan baik akan dapat sesuatu seperti reward gitu Pak. Oke, itu ya. Take and give ya. Take and give-nya sih sebetulnya ada sih. Nah, take and give dalam pengelolaan sampah secara mandiri ini atau dibilang pemilahan lah. Warga yang memilah sampah dari rumah itu take and give-nya apa ya? Satu, bahwa sampah yang dihasilkan itu setelah dikelola itu dikembalikan lagi kepada masyarakat. Misalkan warga yang sudah memilah kami fasilitasi untuk berkebun gitu misalkan. Nah, otomatis komposnya itu setelah hasil dihasilkan gitu kan, setelah dikelola dihasilkan, dibantu gitu, dibantu misalkan warga yang sudah memilah pengen berkebun, misalkan di halamannya gitu, ini percantik halamannya, ya kita dukung, kita bantu gitu, misalkan support dari penyediaan komposnya, penyediaan tanah dan bibitnya gitu kan. Di sini kami juga menyemai gitu, dan setelah semai itu tumbuh kepada warga-warga yang sudah memilah gitu kan. Nah, kami berikan gitu kan. Kami berikan inilah apresiasi ya apa yang diinginkan warga itu, misalkan dengan berkaitan dengan lingkungan kami dukung gitu kan. Contohnya seperti misalkan berkaitan dengan ketahanan pangan. Setiap warga yang memilah di RW 7 yang menginginkan budidaya ikan, kami support gitu. Kami support di sini mulai dari embernya, terus mulai dari ininya juga penyediaan bibit ikannya. Kemudian selain itu juga disediakan juga pakannya gitu kan, melalui itu dengan magotnya itu gitu kan. Itu mungkin kalau apresiasi gitu pada warga-warga yang sudah memilah. Kalau untuk warga yang sejauh ini belum milah, tidak ada punishment sih sebetulnya kalau di sini di RW 7 gitu kan. Tidak ada hukuman, misalkan kalau yang tidak memilah nanti urusan kewargaannya akan dipersulit. Oh, tidak seperti itu juga. Pendekatan untuk warga yang belum memilah adalah yaitu terus diedukasi gitu kan, diberikan pemahaman gitu kan, sampai apa yang menjadi kendala gitu kan, tidak dilakukan pemilahan gitu kan. Yang lain tidak bisa, kenapa yang ini tidak yang lain bisa, kenapa yang ini tidak bisa gitu kan. Sebetulnya ketika yang lain bisa, berarti semua juga bisa menjalankan gitu kan. Mungkin itu saja sih, take and give gitu kan. Jadi tidak ada punishment untuk warga yang tidak memilah. Tapi mungkin ada mungkin sanksi sosial ya, mungkin ya. Kalau di masyarakat itu kan lebih cenderung ke sanksi sosial gitu kan, di mana misalkan mayoritas sudah melakukan, ada beberapa orang yang tidak melakukan, mungkin itu akan jadi sanksi sosial gitu di masyarakat gitu kan, bahwa yang lain mah sudah mulai peduli gitu kan terhadap lingkungan, terhadap pengelolaan sampah gitu kan, terhadap sampah yang dihasilkan dari rumah gitu kan. Nah, mungkin itu sanksi sosial kepada warga yang belum memilah, ya gitu mungkin Mbak Zara.
Nah, ini ada pertanyaan nih Pak dari Ika Anissa. Nah, Mbak Ika Anissa nanti aku tanyakan ya setelah kita keliling-keliling ke daerah Pak RW nih. Nah, kalau yang sudah mengikuti program pengelolaan sampah ini Pak, kira-kira udah berapa warga Pak yang mengikuti program tersebut? Ya, gimana Mbak? Bisa diulangi? Kalau banyaknya warga nih Pak, kira-kira udah berapa total warga yang mengikuti program pengelolaan sampah tersebut Pak? Di warga kami ya, terhitung dari mulai Maret itu ya, Maret 2001 lah. Maret 2001 sampai akhir Desember 2001 itu capaian dari pemilahan itu sekitar 87% warga yang sudah memilah dengan baik ya. Bukan tidak memilah ini, memilah dengan baik gitu. Sebetulnya 100% warga sudah memilah. Tapi kan ada penilaian khusus gitu kan. Ada yang penilaian yang memilahnya sudah baik, ada memilahnya yang kurang baik gitu kan. Ada yang sama sekali tidak memilah. Gitu. Jadi capaian di RW 7 Ciorgelis itu sampai per Desember 2021 itu 87%. Gitu. Kalau dikonversikan dengan jumlah penduduk ya sekitar 80 gitu kan, 80 lah, 80 kepala keluarga yang 80 kepala keluarga dari 100 kepala keluarga yang sudah memilah dengan baik gitu. Sudah memilah dengan baik itu maksudnya memilahnya benar gitu kan antara organik dan anorganik, terus tempatnya juga sudah standar gitu kan, sesuai dengan standar di lingkungan RW 7 menggunakan ember yang tertutup gitu kan, yang sudah ada sudah ada ininya ya, sudah ada tanda pengenalnya lah di ember itu gitu kan. Nah, itu sekitar 80 kakak lah, 80 kakak. Nah, yang 20 kakaknya ini sebetulnya sudah memilah gitu, tapi tingkat standarisasi atau tingkat capaian kesempurnaan dalam memilahnya belum gitu kan, belum sesuai dengan kriteria lah yang ditentukan oleh kami gitu di sini gitu. Jadi dalam artian bukannya tidak memilah, tapi sebetulnya semuanya sudah memilah, cuman tingkat kesempurnaan dari warga itu sekitar 87% lah di sini. Oke, berarti sudah lebih dari setengah warga ya Pak sudah memilah dengan baik sampah-sampah yang dihasilkan. Betul. Oke, Pak Erwa, bagaimana respon pemerintah daerah dalam program yang dijalankan oleh Pak RW ini, Pak? Respon dari pemerintah daerah sangat respon ya, khususnya gitu bagi kami di RW 7 gitu kan, di sini di RW 7 Ciorgelis ini, dukungan pemerintah itu ya sangatlah penting gitu kan, karena kan berkaitan dengan masalah sampah itu bukan hanya masalah sampahnya gitu kan, bukan hanya warga yang menjadikan sampah itu timbul gitu kan, tapi dari sisi pemerintah juga sangat penting gitu kan, mulai dari peraturannya mungkin ya, regulasinya gitu kan, itu sangat mendukung kami, dan juga dukungan yang sifatnya seperti sarana prasarana gitu kan ya. Alhamdulillah gitu, ketika kami menjalankan program pengelolaan sampah ini banyak gitu kan dukungan yang diberikan oleh pemerintah gitu kan, melalui dinas-dinas terkait gitu kan. Selain itu juga bukan hanya dari dinas ya, banyak juga gitu kan dari organisasi-organisasi yang non-profit yang cukup gitu kan membantu kami gitu untuk melaksanakan program ini. Ya misalkan seperti contohnya yang untuk organik ya, kita coba di sini kan alhamdulillah nih kami mendapatkan gudang gitu kan, gudang anorganik nih. Seperti ini gitu kan. Ini ada gudang anorganik ya, ini juga fasilitas gitu yang diberikan oleh pemerintah melalui dinas lingkungan hidup Kota Bandung. Ya di sini yang tadi kan kita sudah terlalu banyak ya berbicara masalah pengelolaan organik. Nah, ini yang untuk anorganiknya ya di sini disimpan di bank sampah. Gitu di gudang sampah ini ditulis gitu di masing-masing kotak gitu, ada simpanan sampahnya ya Pak? Iya, ada
ada gelas plastik gitu kan di sini. Apa tuh, Pak? Simpan gelas plastik khusus gitu. Gelas plastik. Kemudian ada botol plastik gitu kan, botol plastik. Terus ada botol kaca, kaleng, terus duplek, kardus. Nah, di sini tempat penyimpanan untuk sampah anorganik. Nah, ini yang dikumpulkan oleh warga secara langsung gitu ya, secara langsung, secara mandiri. Warga sudah memisahkan sendiri-sendiri masing-masing gitu ke dalam gudang ini, gudang anorganik ini gitu. Nah, kalau yang diambil oleh petugas sampah itu menjadi sedekah sampah gitu. Nah, itu mungkin salah satu support gitu ya, support dari pemerintah daerah melalui dinas. Ya, selain itu juga kami juga disupport untuk membangun bata terawang gitu, untuk sarana sebagai sarana pengolahan, pengomposan gitu kan, seperti ini. Ada bata terawang, ini juga kami dapat support gitu kan dari pemerintah sendiri itu ya. Kemudian selain itu juga ya untuk biokonversi butterfly atau maggot juga alhamdulillah gitu kami mendapatkan bantuan gitu kan, bantuan dukungan gitu kan dalam menyelesaikan masalah sampah yang ada di pengelolaan sampah di kawasan kami gitu. Itu ya alhamdulillah support dari pemerintah itu ya sangat gitu kan, sangat memperhatikan gitu. Nah, Pak RW untuk proses pengelolaan sampahnya sendiri nih Pak, tadi kan ada Pak RW kan udah nunjukin tuh bank-bank sampahnya. Nah, itu mulainya itu warga memilah sampah dari rumah mereka sendiri dulu nih mandiri, misalnya dipisahin pakai plastik atau di tempat-tempat gitu, atau mereka langsung membawa sampah mereka langsung masukin ke situ Pak? Jadi bank sampah itu. Gini Mbak, jadi warga itu mengawali perjalanan sampahnya ya dari dapur gitu ya. Dari dapur tuh biasanya tuh, atau dari rumah lah. Nah, dari rumah itu, dari dapur gitu warga sudah memilah gitu kan, dari rumah masing-masing yang menggunakan wadah-wadah gitu kan, seperti wadah organik, ya, wadah organik gitu kan. Nah, seperti yang ini ya, kita bisa lihat ini. Jadi semua sampah yang ada di warga itu bermula dari tempat-tempat ini, selain dari rumah gitu kan. Dari tempat-tempat ini gitu kan, ini untuk wadah organik gitu kan, yang hijau seperti ini gitu kan. Disimpan di depan rumah masing-masing setelah dipilah gitu kan. Selain itu juga yang anorganik juga dipisah gitu kan dengan wadah yang terpisah seperti ini. Ini ada plastik, bekas-bekas saset-saset gitu biasanya. Betul. Nah, yang tadi yang organiknya ya, seperti sampah-sampah organik yang bisa langsung dimanfaatkan atau bisa didaur ulang, itu biasanya warga sudah langsung gitu menyimpannya di gudang tadi, di gudang sampah anorganik tadi gitu. Nah, yang organik setelah terkumpul di rumah warga masing-masing itu ada jadwal pengangkutan di kami, yaitu setiap hari Selasa dan Jumat gitu, seminggu 2 kali gitu. Nah, diangkut semua rumah diangkut oleh petugas sampah gitu dari depan rumah masing-masing yang tadi ember-ember hijau tadi, kemudian dikumpulkan oleh petugas sampah gitu kan di pusat kegiatan Kang Pisman ya. Ya, tepatnya di belakang saya ini adalah pusat kegiatan Kang Pisman atau pusat kegiatan pengolahan sampah organik secara mandiri. Nah, setelah diambil itu kami timbang dulu gitu kan. Capaian organik yang dihasilkan setiap hari Selasa dan Jumat itu kami catat gitu kan. Agar kita tahu gitu kan pertumbuhan atau tingkat ketaatan dari warga itu sendiri gitu. Nah, kemudian setelah itu barulah kami lakukan
pengolahan gitu sampah organik itu. Setelah ditimbang, dicatat, baru kami lakukan itu kan, ada yang dikompos, ada yang masuk ke biodigester, ada yang langsung masuk ke biokonversi maggot gitu kan, dan oh iya, selain itu juga ada pengomposan yang menggunakan pipa ya, gitu, pipa composting gitu kan, seperti ini, pipa composting. Ini juga jadi organik di RW 7 ini sangat 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 terpecah gitu kan untuk pengelolaannya ini. Ini ada pipa nih. Ya. Berarti itu seperti ini. diolah dengan warga juga ya, Pak? Diolah sama warganya juga. Oh iya. Jadi kalau secara khususnya sih ada operator khusus gitu ya. Operator khusus, jadi operator maksudnya si pengangkut sampah ini dia juga sekaligus operator gitu kan utamanya. Gitu. Oke. Tapi dalam perjalanan juga warga ikut terlibat gitu kan. Ikut terlibat khususnya misalkan pada waktu pemanenan gitu kan. Terus untuk pengisian pipa composting itu kan karena harus ada takaran ya, harus ada takaran gitu, Iya. tidak bisa sembarangan. Nah gitu, jadi untuk pengoperasian pengolahan sampah organiknya kita menggunakan operator gitu kan, operator khusus yang sekaligus dia itu pengangkut sampah organik. Nah, Pak RW boleh nggak sih Pak RW kira-kira pakai kamera belakang nih Pak untuk live tour sedikit gimana keadaan yang tadi sudah Pak RW ceritakan nih Pak? Kamera belakang ya? Iya, bisa nggak Pak? Kamera belakang, bentar. Kalian kita mau jawab pertanyaan dari Sobat Greener. Oh gini, ini ya? Nah, iya Pak. Iya. Ya, inilah. Ini kan pusat kegiatan Kang Pisman gitu ya. Karena nama yang viral sekarang kan Kang Pisman gitu. Jadi ya inilah yang digunakan gitu. Pusat kegiatan Kang Pisman. Gitu. RW 07. Pusat kegiatan. Ya, ini ada, nah ini seperti inilah. Ini ada siklus lah. Itu ya. peta ininya ya Pak, siklus prosesnya gitu ya Pak. Ya betul, ini siklus pengangkatan sampah atau pengelolaan sampah dan konsep RTPS. Oke. Ya. Nah, yang tadi saya Pak RW nih, selagi kita live tour lingkungan Pak RW, kita coba jawabin pertanyaan dari Sobat Greener sekali ya Pak. Ya, gimana Mbak? Selagi Pak RW ngasih live tournya nih, kita sekalian jawabin pertanyaan dari Sobat Greener kali ya Pak? Oh boleh. Boleh. Oke. Nah, ini dari pertanyaan Ika Nisa. Mungkin tadi Pak RW sudah menjawab sedikit pertanyaan ini, tapi nggak apa-apa ya Pak, kita tanyain lagi ya Pak. Tadi kan sempat terpotong live-nya. Katanya, gini Kak, aku mau nanya, selain kegiatan pemilihan sampah, dalam pengelolaan sampah ada kegiatan apa lagi ya Kak? Untuk bisa mensukseskan pengelolaan sampah di warga sekitar. Katanya, semoga pertanyaan aku bisa dijawab ya Kak, sama Pak RW, gitu, Pak RW. Tadi gimana Mbak? Pertanyaan dari Ika Nisa itu adalah selain kegiatan pemilihan sampah dalam pengelolaan sampah ada kegiatan apa lagi ya katanya untuk bisa mensukseskan pengelolaan sampah di warga sekitar. Oh iya, ya ini ya tadi ya, selain pengelolaan sampah itu kan harus terus berinovasi ya Mbak. Mungkin ini ada sedikit share gitu kan, share saya. Nah ini terus berkembang gitu kan program pengelolaan. Selain pengelolaan sampah ini, kami mencoba ini program budidaya ikan dalam ember ya, atau bukan damper ya,
bukan damber istilah. Kalau yang digunakan oleh RW 7 itu kampung bukan damber gitu. Kampung budidaya ikan dalam ember. Ikan Ya dalam gitu. ember, oke. Nah, ya tadi ini kita aquaponik gitu ya. Oh, Plus budidaya ikan. Jadi di sini kita coba mix gitu antara budidaya ikan sama aquaponik tanaman gitu kan, tanaman-tanaman sayuran. Ya ada pakcoy, kangkung gitu kan. Nah, inilah program-program untuk mendukung pemilihan tadi. Nah, semua sarana ini adalah hasil dari pengolahan tadi gitu. Seperti tadi kompos. Nah, kompos menjadi media tanam di sini. Jadi media-media dari kangkung yang tumbuh di sini itu adalah menggunakan kompos. Kompos yang langsung dihasilkan dari komposter atau kompos gitu. Jadi kami tidak harus membeli lagi tanah gitu kan, tapi langsung gitu kan. Langsung digunakan. Oke. Itu mungkin Mbak Zara. Pak RW. Pertanyaan selanjutnya nih Pak RW. Katanya, Assalamualaikum, salam kenal, saya dari Kalimantan Barat. Saya ingin bertanya, adanya program sampah ini apakah sudah mengurangi populasi sampah di RW 7, Pak? Ya, baik, akan saya coba jawab ya pertanyaannya. Nah, seperti di layar ini ya, bisa terlihat ini. Ini adalah gundukan kulit telur. Tuh. Jadi semua gitu. Semua sampah yang ada di RW 7 itu betul-betul dimanfaatkan. Gitu. Jadi dengan kegiatan ini kita itu mengurangi sampah gitu yang dibuang keluar wilayah itu sebanyak 2 ton per Maret sampai Desember 2021. Atau pengurangannya kalau di rata-rata tiap minggu itu sekitar 80 kilo sampai 90 kilo itu per hari Selasa. Berarti kalau di rata-rata per minggu itu sekitar 200 kiloan lah per minggu. 200 kilo. Nah, ini pengomposan. Jadi betul-betul mengurangi gitu. Sangat-sangat mengurangi pembuangan sampah ke luar kawasan. Kecuali yang residu ya. Karena sampah ini kan tidak mungkin bisa diolah semuanya di wilayah gitu kan. Karena ada yang sampah yang harus menggunakan treatment atau pengolahan menggunakan teknologi gitu. Iya, pengolahan tertentu gitu ya Pak. Betul, betul. Nah ini lalat-lalat. Oke. Nah bagi Sobat Greeners yang baru gabung, ini daerah Pak RW Rusel ini adalah di RW 07 Ciaur Gelis, Cibenying Kaler, Bandung gitu ya Pak? Iya. Tadi ada yang nanya lagi daerahnya Pak. Nah untuk pertanyaan terakhir nih mungkin Pak RW mau tanya, kan baru sampah organik dan anorganiknya. Kalau limbah B3-nya ada nggak Pak RW? Kalau limbah B3 otomatis ada gitu. Nah, di sini itu ya yang dibuang itu adalah limbah B3 aja gitu yang terbuang ke keluar wilayah gitu. Limbah B3 yang kami tidak bisa olah ya seperti itu ya, seperti misalkan batu baterai gitu kan dan lain-lain gitu kan, seperti misalkan sampah-sampah yang dihasilkan dari itu B3 lah. Yang B3 itu emang kami buang gitu kan, tidak bisa diolah sama kami di wilayah gitu kan, di kawasan. Nah untuk sampah B3-nya itu karena nggak bisa diolah di kawasan sendiri, ada Pak RW ini nggak sih Pak, ada kerjasama dengan misalnya perusahaan atau tempat lain gitu Pak untuk mengolahnya?
Sejauh ini sih belum ada kerjasama gitu untuk limbah B3. Jadi ya kalau yang limbah B3 emang betul-betul diangkut keluar kawasan gitu. Oke. Oke. Terakhir nih Pak RW nih, apa sih harapan Pak RW untuk rekan-rekan sejawat Pak RW juga untuk memberikan atau menyediakan seperti Pak RW nih program-program untuk mengolah sampah dengan baik. Nah, pesan Pak RW itu gimana Pak? Apa Pak? Untuk rekan-rekan sejawat pemimpin-pemimpin warga juga Pak. Ya untuk rekan-rekan yang sekarang rekan-rekan sejawat gitu ya, yang seperjuangan gitu, yang sama-sama diberikan amanah oleh warga gitu kan, ataupun siapapun itu gitu kan yang concern gitu kan terhadap kegiatan berkaitan dengan kegiatan kelestarian lingkungan, apalagi yang berkaitan dengan pengelolaan sampah gitu kan. Ya inilah pesan saya mungkin harus terus bersemangat ya gitu kan. Terus bersemangat gitu dalam dalam program kebaikan ini gitu kan. Ini adalah kebaikan gitu kan. Yang saya pahami adalah sebaik-baik manusia adalah manusia yang bermanfaat gitu ya buat orang lain. Nah, sekecil-kecil apapun yang kita lakukan gitu kan, jadikanlah itu menjadi jalan gitu untuk bermanfaat buat orang lain. Yang misalkan seperti di RW 7 kita bisa melakukan pengelolaan sampah, yaitu baru itu yang bisa kita berikan gitu kan untuk memberikan kebermanfaatan untuk orang lain, ya itu kita lakukan gitu kan. Itu mungkin Mbak Zara pesan saya untuk teman-teman sejawat gitu kan, terus bersemangat dalam menjalankan program pengelolaan sampah ini gitu. Karena manfaat yang diberikan itu kan bukan hanya khususnya buat warga kita sendiri gitu, tapi kita juga berikan manfaat gitu buat orang lain. Salah satunya ya beban dari sampah itu sendiri terkurangi gitu dengan adanya pengolahan sampah secara mandiri di wilayah gitu. Baik, luar biasa sekali Pak RW. Pak RW terima kasih banyak ya atas waktunya, atas kesediaannya nih mau membagi informasi-informasi yang sangat edukatif kepada Sobat Greeners dan kepada saya juga. Terus semoga bisa lebih meluas lagi nih ya Pak kepada masyarakat dalam menyadari pentingnya pengelolaan sampah ya Pak RW ya. Ya, betul. Pak RW sekali lagi terima kasih banyak. Kami persilahkan untuk kembali ke rutinitas Sabtu pada pagi hari ini. Sebelum stop terima kasih. Pak, berikan salam dulu Pak kepada Sobat Greeners dan YPB yang menonton nih. Selamat. Sampai ketemu lagi, sahabat Greeners dan sahabat YPBB. Sampai ketemu lagi Pak RW. Oke. Iya. Dadah Bapak, terima kasih banyak Pak. Semoga sehat selalu. Oke. Udah? Oke. Bagi Sobat Greeners nih dan sahabat YPBB, demikianlah sesi perdana Sabi pada episode pertama kali ini nih di Sabtu pagi kali ini. Tadi maaf banget ya Sobat Greeners, ada kendala teknis. Jadi kan tadi aku di luar nih, di outdoor, di taman gitu. Ternyata panas banget dan itu efek juga ke HP aku. Dia panas dan tiba-tiba mati sendiri. Tapi nanti insya Allah akan kita save live-nya dan akan kita upload di Instagram ya. Jadi Sobat Greeners yang ketinggalan, insya Allah bisa dilihat lagi dari kita tadi wawancara sama Pak RW-nya. Oke, semoga bisa memberikan inspirasi di pagi ini bagi kita semua nih, Sobat Greeners, dan juga kita bisa mulai melakukan kepedulian lingkungan dari hal-hal kecil yang ada di sekitar kita. Oke, nantikan dan saksikan terus nih program Sabi yang insya Allah akan berkelanjutan. Kita adakan setiap Sabtu pagi. Tunggu selalu pengumumannya ya di Instagram Greeners dan di Instagram YPBB. Sabikan programnya Sabila. Sampai jumpa Sobat Greeners dan Sobat YPBB. Semoga selalu sehat semua, selalu semangat, dan have a nice weekend. Bye. Assalamualaikum.